Bayangin lagi, lo duduk di warung kopi, di meja sebelah orang lagi bahas bola, tapi lo dan tongkrongan lo bahasnya, "Bro, kalau beneran pembangkit listrik di negara-negara Teluk pada rontok, dunia bisa ikut mati gaya nggak sih?" Karena ancaman Iran kali ini emang levelnya beda. Kita zoom in dikit ke negara-negara Teluk. Wilayah ini tuh bisa dibilang colokan listriknya dunia energi. Banyak negara di kawasan Teluk yang listriknya tergantung ke pembangkit di pesisir, air minumnya dari pabrik desalinasi yang butuh daya gede, duit negaranya datang dari kilang dan terminal ekspor minyak dan gas. Sekarang bayangin skenario gila. Beberapa pembangkit dan fasilitas air kena serangan. Sebagian kilang berhenti operasi. Gardu-gardu induk rusak. Dalam hitungan jam, bukan cuma lampu di rumah warga yang mati, tapi juga AC di rumah dan gedung tinggi mati. Alat kesehatan di rumah sakit terganggu kalau backup nggak cukup. Industri dan pelabuhan mandek. Buat kawasan yang suhunya bisa tembus 40 derajat lebih, mati listrik dan air itu bukan cuma nggak nyaman, tapi bisa jadi krisis kemanusiaan kilat. Dari sisi energi global, efeknya bisa berantai. Kalau fasilitas ekspor minyak dan gas di Teluk terganggu, pasokan ke Asia, Eropa, dan bagian lain dunia langsung berkurang. Harga minyak bisa lompat tajam dalam waktu singkat. Negara yang lagi rapuh ekonominya bisa tambah goyang. Perusahaan penerbangan, logistik, industri berat, semua bakal ngitung ulang biaya operasional. Yang ujungnya, harga barang yang lo beli sehari-hari bisa ikut naik. Jadi, meskipun perang fisiknya di kawasan Teluk, tagihan emosinya bisa nyampai ke kita yang lagi nongkrong jauh di luar Timur Tengah. Sekarang kita lihat dari kacamata Iran. Mereka tahu kalau cuma adu pesawat dan rudal lurus-lurusan lawan AS, mereka bakal selalu kalah di sisi teknologi dan duit. Makanya mereka main di area yang bikin AS dan sekutu pusing. Jalur laut penting kayak Selat Hormuz, infrastruktur energi yang sensitif, target-target yang kalau kena efeknya ke seluruh dunia. Ini gaya asymmetric warfare versi level negara. Bukan ngelawan kepala-kepala, tapi mukul di titik-titik yang paling bikin lawan mikir ulang. Iran juga nunjukin kalau mereka punya rudal jarak jauh yang bisa nyentuh target di negara Teluk, drone yang bisa ngincer fasilitas energi dan pelabuhan, jaringan sekutu dan kelompok bersenjata di kawasan yang bisa bantu di beberapa arah. Itu sebabnya waktu mereka bilang siap hancurin infrastruktur energi kawasan kalau diserang, banyak analis yang gak berani bilang itu cuma gertak sambal. Sementara itu, negara-negara Teluk ada di posisi paling gak enak. Di satu sisi, banyak dari mereka punya hubungan dekat dengan Amerika. Ada pangkalan militer AS di wilayah mereka, ada investasi dan kerjasama senjata, mereka mengandalkan payung keamanan AS dari ancaman musuh regional. Di sisi lain, mereka tahu kalau Iran benar-benar gerak, yang pertama kali kena justru mereka duluan. Karena target yang disebut Iran bukan cuma pangkalan AS, tapi juga pembangkit dan infrastruktur milik negara Teluk sendiri. Makanya pernyataan resmi negara Teluk cenderung hati-hati. Ada yang nuntut deeskalasi, ada yang bilang gak mau wilayahnya jadi ajang perang infrastruktur, tapi di belakang layar mereka tetap koordinasi sama AS buat jaga keamanan fasilitas vital. Lo bisa bayangin, di ruang rapat tertutup, petinggi negara Teluk mungkin ngomong ke pejabat AS. Kalau kalian mau serang pembangkit listrik Iran, pastikan konsekuensinya ke kami udah kalian pikirin. Karena kalau energi kami diserang balik, rakyat kami dan ekonomi kami yang pertama kali jatuh. Di titik ini, perang bukan cuma soal musuh dan kawan, tapi juga soal perhitungan bisnis, kontrak energi, dan stabilitas kurs mata uang. Ada satu hal lagi yang sering kelewat di obrolan permukaan, cyber. Serangan ke pembangkit dan jaringan listrik di era modern nggak selalu datang dari rudal. Kadang lewat jalur siber ke sistem kontrol industri, sabotase lewat jaringan digital,
Manipulasi sistem otomatis yang ngatur aliran listrik. Beberapa laporan dan analis udah wanti-wanti bahwa kalau eskalasi lanjut, serangan ke jaringan listrik bisa datang dari dua arah, fisik dan digital. Dan yang ngeri, kalau serangan siber berhasil, kadang kerusakannya nggak kelihatan dari luar, tapi bikin sistem lumpuh dari dalam. Kita jeda lagi sebentar. Kalau dari tadi lo ngikutin dan ngerasa, wah ternyata konflik AS-Iran gak cuma soal roket dan pangkalan, tapi nyambung sampai ke listrik, air, dan ekonomi dunia, dan lo pengen tiap isu berat kayak gini dijelasin dengan bahasa santai plus update yang rapi, jangan lupa buat subscribe channel Faktanya Iya. Biar tiap kali dunia lagi di ujung eskalasi, lo tetap bisa ngikutin dengan kepala dingin, bukan cuma ikut panik. Balik lagi ke AS. Dari sisi mereka, ancaman Iran ini sebenarnya kena di dua titik, keamanan pangkalan dan pasukan mereka, plus citra mereka sebagai kekuatan yang harusnya bisa mengontrol situasi. Kalau AS mundur gara-gara ancaman Iran, akan ada yang bilang mereka kalah mental. Kalau mereka maju dan nyerang pembangkit Iran, terus Iran beneran balas ke infrastruktur Teluk, AS bakal dituduh ikut memperluas perang ke infrastruktur sipil. Jadi sekarang mereka lagi main di wilayah abu-abu, ngasih sinyal siap menyerang, tapi juga buka jalur diplomasi sambil ngirim kapal perang dan sistem pertahanan tambahan ke kawasan. Ini kayak orang yang udah angkat tangan siap mukul, tapi masih berharap pertarungan keburu dipisahin temen-temennya. Dari sisi Iran, ancaman ke pembangkit Teluk juga dipakai buat kirim pesan ke negara-negara lain. Kalau kalian diam aja dukung serangan ke kami, jangan kaget kalau nanti kalian juga kena imbas dari lain. Mereka pengen nunjukin bahwa konflik ini bukan cuma AS versus Iran, tapi bisa berkembang jadi seluruh kawasan versus efek perang besar. Itu yang bikin banyak negara mulai teriak minta gencatan senjata, dialog, dan pengurangan eskalasi sebelum ada pembangkit yang beneran hancur. Kalau lo lihat dari perspektif lebih luas, ancaman Iran ke pembangkit Teluk jadi simbol betapa rapuhnya dunia modern. Kita hidup di era di mana kota-kota gede sangat tergantung listrik dan internet. Pasukan minyak dan gas cuma lewat beberapa jalur sempit, dan air minum di beberapa wilayah datang dari mesin raksasa di pinggir laut. Begitu satu bagian dihajar, efeknya berantai ke jutaan orang yang mungkin bahkan gak paham apa yang terjadi di belakang layar. Jadi waktu lo dengar berita, Iran ancam bakal ratakan pembangkit negara Teluk kalau AS serang fasilitas energi mereka, lo sekarang udah tahu, itu bukan cuma headline seram buat clickbait, tapi beneran potensi krisis besar yang nyentuh keamanan energi, politik global, dan kehidupan sehari-hari jutaan orang di kawasan itu dan di luar. Kalau lo pengen next kita bedah lebih spesifik, misalnya detail kemampuan rudal Iran, skema pertahanan udara negara Teluk, atau simulasi kira-kira apa yang terjadi kalau satu pembangkit gede beneran kena, tinggal lo pilih, nanti kita kulik satu-satu dengan gaya yang tetap santai.